Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mudah-mudahan sehat-sehat selalu Bapak. Yang saya hormati Kepala LPMP, Ketua Mata Garuda Kalimantan Barat, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya menyampaikan salam hormat dari Mas Menteri, dari Pak Dirjen. Beliau pada saat yang bersamaan juga sedang online dan kami ditugaskan untuk memenuhi undangan ini, menyampaikan keynote speaker, dan saya sudah menyiapkan bahan, nanti bisa di-share ke seluruh peserta, Bapak Ibu guru dan dosen, yang kami beri nama dengan judul Peningkatan Nilai Indonesia dalam PISA, agar nanti ini bisa menjadi isu besar kita yang akan sama-sama kita realisasikan. Yang kedua, tentu kita terus berdoa mudah-mudahan penyebaran virus COVID-19 ini bisa segera teratasi, dan kita doakan mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia sehat walafiat, dan wabil khusus bulan Ramadan bisa kita manfaatkan untuk semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon izin Pak Wagub dan Bapak Ibu semuanya, saya akan mulai dengan paparan saya, dan saya akan sajikan maksimal dalam waktu 20 menit. Di slide yang kedua, saya ingin coba melihat sedikit dari capaian skor PISA kita dalam 3 kali keikutsertaan atau beberapa kali keikutsertaan kita dalam evaluasi atau penilaian tingkat internasional ini. Dan tentu sama-sama kita perlu maklumi bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini masih banyak sekali upaya yang harus kita kerjakan, dan skor PISA ini melihat capaian hasil belajar untuk anak-anak kita yang mereka berusia 15 tahun. Berarti ini adalah anak-anak yang posisinya ada di SMP. Ya, kalau kita lihat itu ada di SMP mungkin kelas 8, kelas 9, atau mungkin hanya sedikit sekali mereka yang ada di bangku SMA. Dan tidak bermaksud bahwa kita membandingkan dengan capaian negara lain, karena sesungguhnya yang terpenting buat kita ketika membaca skor PISA itu adalah berapa nilai yang kita dapatkan, apakah terjadi peningkatan dari 3 tahun sebelumnya. Karena PISA ini tidak bisa kita bandingkan dengan negara lain, karena pertama, pesertanya juga bisa berganti-ganti, kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh faktor tingkat kemakmuran. Nah, ini juga satu hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang jelas bahwa skor PISA kita belum mencapai di angka 500. Kalau kita lihat intervalnya, misalkan di bidang literasi, kemampuan membaca, kita masih ada di 122 digit di bawah dari capaian angka 500. Kemudian untuk matematika masih 115 di bawahnya, berarti skor kita hanya 385. Dan kemudian untuk di sains kita masih ada 93 di bawah dari capaian angka 500. Artinya bahwa memang masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita lihat dari di slide berikutnya, apa yang kemudian menjadi titik tekan utama kita, maka 5 kebijakan strategis, silahkan di slide berikutnya. 5 kebijakan strategis itu telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain dalam rangka untuk mewujudkan 6 karakter dari siswa Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat dari 6 karakter siswa Indonesia, kan kita ingin anak-anak kita itu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, punya semangat gotong royong, dan di era globalisasi ini memiliki kebinekaan tunggal. Nah, ketika kita fokus pada capaian skor PISA, maka sesungguhnya
kita baru memfokuskan pada salah satu dari 6 karakter itu, yaitu yang bernalar kritis. Nah, yang terkait dengan akhlak mulia, gotong royong, dan sebagainya, itu akan jadi komponen-komponen yang harus sama-sama kita lakukan dan kita evaluasi seperti apa capaian yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, melihat atau meningkatkan daya nalar kritis para siswa dan dalam kaitannya untuk mewujudkan capaian skor PISA sebagaimana yang kita inginkan, di slide berikutnya Kemendikbud sudah menggambarkan, merumuskan 5 strategi utama dan ini akan dilaksanakan secara paralel. Yang pertama terkait dengan transformasi kepemimpinan sekolah. Ya, kita ingin peran daripada kepala sekolah itu tidak lagi menjadi sekedar administrator atau manajerial, tetapi kita ingin para kepala sekolah ini bisa menjalankan instruksional leader sebagai sosok yang bisa memberikan pendampingan, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan pembelajaran yang dimiliki oleh para guru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini guru itu sendiri. Dan kita sekarang dihadapkan dengan persoalan tidak hanya jumlah tetapi juga kompetensi yang dimiliki oleh para guru ini, standarnya masih banyak yang harus kita upayakan. Kebijakan pendidikan profesi guru dalam jabatan belum cukup mampu untuk mendongkrak atau membawa pada guru kita agar menjadi guru-guru yang unggul. Sehingga kemudian lewat kebijakan transformasi guru dan tenaga kependidikan, maka Kemendikbud sudah hampir di final menyelesaikan penyusunan model kompetensi guru dan kepala sekolah. Nah, dengan model kompetensi ini, maka tahapan berikutnya akan dimulai dengan pendidikan guru penggerak. Jadi kita sekarang sedang melakukan satu asesmen nasional dalam rangka untuk menyeleksi calon-calon guru penggerak dan diharapkan pertengahan Mei ini sudah bisa jalan, dan setelah itu baru kita akan lakukan pendidikan dan pelatihan teknis. Target kita di tahun ini menghasilkan minimal 2.000 guru penggerak dan maksimal kita ingin sampai 10.000. Tapi jadi angka moderatnya 5.000 guru penggerak kita bisa hasilkan tahun ini, dan nanti dengan guru penggerak ini menjadi guru yang berdaya dan memberdayakan, maka tahun depan kita harapkan dari 5.000 bisa muncul paling tidak 100.000 guru penggerak. Nah, ini langkah-langkah ke depan yang ingin kita lakukan terkait dengan kepala sekolah dan guru, sehingga memang kita tidak hanya akan menggantungkan pada pendidikan profesi guru dalam jabatan, tetapi PPG prajabatan juga menjadi keseriusan, dan sekarang sudah dilakukan pembicaraan yang intens dengan Kemenpan RB, dengan Kemdagri, agar guru-guru yang lolos atau yang sudah menyelesaikan PPG prajabatan nanti juga mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan rekrutmen para guru. Nah, kemudian yang ketiga, ini menjadi unsur yang tidak bisa kita pungkiri, ini harus dilakukan penataan, yaitu kurikulum. Masih banyak guru kita itu yang melihat bahwa kurikulum itu adalah buku putih, kitab suci yang tidak bisa diotak-atik baik dari sisi urutan maupun waktunya. Padahal sesungguhnya guru itu punya otoritas, punya kewenangan untuk melakukan telaah kurikulum, merancang pembelajaran, melaksanakan dengan memperhatikan potensi dari setiap peserta didik. Dan kita pada saat yang bersamaan melakukan bedah kurikulum, dan nanti akan saya sampaikan bahwa sesungguhnya kurikulum kita ini memang tidak bisa kita pungkiri kontennya terlalu padat, terlalu banyak, sehingga guru-guru kita tidak hanya merasa terbebani dengan KIKD yang jumlahnya ratusan, tetapi juga anak-anak kita tentu memiliki keterbatasan. Nah, kita belum bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan daya tangkap dari anak-anak kita. Sehingga memang akhirnya ke depan kita perlu melakukan perubahan kurikulum menjadi lebih sederhana,
lebih fleksibel, dan yang terpenting adalah berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Wabil khusus, tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa menyiapkan generasi ke depan yang memiliki keunggulan-keunggulan yang itu sangat bisa digunakan di abad 21 atau industri 4.0. Dan kemudian ini penilaian global ya, kita Pak Menteri, Mas Menteri di paket kebijakan yang pertama sudah menyatakan dengan tegas bahwa tahun ini adalah pelaksanaan UN yang terakhir, dan ternyata karena ada kasus corona UN pun juga menjadi ditiadakan. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa ke depannya harus ada satu sistem penilaian yang itu bisa menjadi masukan, menjadi input bagi kita, para pelayan pendidikan, baik yang ada di sekolah, bagi dinas, untuk mendapatkan gambaran kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Sehingga kementerian sekarang juga sedang berjalan, termasuk saya yang ditugaskan untuk mengumandani strategi GTK 02 terkait dengan assessment ini. Kita sekarang sedang menyiapkan secara nasional 3 assessment yang akan kita terapkan di bulan Agustus nanti. Yang pertama adalah assessment kompetensi minimum. Ini untuk melihat literasi numerasi dari siswa kita di kelas 5, 8, dan 11. Dan kemudian kita juga akan lakukan survei karakter untuk memastikan bahwa anak-anak kita memiliki nasionalisme, untuk mengetahui apakah ada paham-paham radikalisme, terorisme, kegotong royongan yang mengganggu anak-anak kita. Dan kemudian ini yang ketiga nih Pak Wakil Gubernur, bahwa kita ingin ada survei lingkungan belajar. Nah, inilah yang akan menjadi potret dari kinerja para guru dan kepala sekolah. Sehingga nanti kalau daerah ingin melakukan penataan terhadap kinerja para kepala sekolah, nah ini dasarnya dengan dasar dari hasil evaluasi terhadap lingkungan budaya sekolah. Apakah lingkungannya sudah cukup kondusif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran atau belum. Dan kemudian yang terakhir ini adalah sinergi antara pemerintah daerah. Jadi kita tidak mau lagi pusat itu banyak mengambil alih pekerjaan daerah. Jadi kalau yang memang ranahnya otonomi ya kita serahkan lah. Ini daerah yang lebih tahu kebutuhannya, daerah yang lebih bisa mengatur. Tetapi fasilitator, koordinasi, pendampingan itu yang akan diberikan oleh pusat. Dan yang kedua, bagaimana masyarakat sipil, NGO, para penggiat pendidikan, para dosen yang mereka punya contoh-contoh baik, punya kisah-kisah sukses. Nah ini untuk bisa kita optimalkan, kita berdayakan. Dan untuk itulah di slide berikutnya maka kita sekarang sedang menyiapkan satu skema, satu regulasi nasional bagaimana agar track ataupun karir dari para guru itu bisa kita persiapkan secara matang ke depan. Ya, tadi saya contohkan kalau kepala sekolah itu harus bisa memerankan sebagai seorang instructional leader, maka yang harus bisa menjadi kepala sekolah itu harusnya adalah guru yang memiliki kemampuan pedagogi yang bagus, memiliki kemampuan pembelajaran yang bagus. Nah, sehingga dari guru penggerak, mereka itulah nanti yang akan bisa mengisi posisi-posisi sebagai kepala sekolah. Apalagi sebagai pengawas. Maka seorang pengawas itu harusnya jauh lebih mumpuni, jauh lebih mapan kemampuannya dibanding dengan kepala sekolah. Begitu seterusnya. Bahkan Pak Wagub, kita lagi mengimpikan ke depan nanti, kepala dinas pendidikan itu mestinya kalau kita lihat track recordnya ke belakang itu, ya minimal dia pernah jadi guru penggerak gitu. Sehingga nanti kalau dia melakukan kunjungan ke daerah, nah dia bisa memberikan masukan untuk sekolah-sekolah yang dikunjungi. Nah, mungkin 20-30 tahun yang akan datang, gubernur atau presiden itu adalah lahir dari para guru penggerak ini. Nah, ini kan jadi satu sistem yang sangat luar biasa gitu. Seperti di mana? Di Finlandia itu ya, kalau tidak salah pemimpin tertingginya itu adalah backgroundnya itu adalah guru gitu. Nah, nanti ada presiden itu backgroundnya itu bukan dari pengusaha, dari politisi, tapi adalah dari para guru penggerak. Mudah-mudahan. Nah, bagaimana kemudian di slide berikutnya kita memulai ini semuanya? Tentu ini kan satu hal yang tidak mudah untuk bisa kita lakukan.
kita punya 248.000 sekolah. Kalau kita tambah dengan yang di slide berikutnya, Mbak, kalau kita tambah dengan yang PAUD, kita punya hampir 500.000. Nah, lalu bagaimana perubahan atau ajakan untuk menjadi sama-sama kita bisa bergerak maju? Maka pendekatan yang ingin dilakukan oleh Kemendikbud itu adalah dengan memunculkan sekolah-sekolah penggerak. Nah, siapakah yang ada di dalam sekolah penggerak ini? Yang tadi itu, kepala sekolahnya berisi seorang kepala sekolah yang instructional leader, gurunya berisi seorang guru yang mampu mengajar anaknya dengan baik, kemudian siswanya berisi siswa-siswa yang menampakkan 6 karakter unggul tadi, dan kemudian lingkungan sekolahnya berisi orang tua, tokoh, organisasi masyarakat, dinas pendidikan yang semuanya peduli dengan kualitas belajar siswa. Nah, tahun ini kita mentargetkan ada 10.000 sekolah penggerak bisa diwujudkan, dan nanti ke depannya dengan sistem pendampingan, satu sekolah penggerak mendampingi 5 sekolah baru untuk menjadi sekolah penggerak, begitu seterusnya. Hitungan-hitungan kami di 2024 ini persoalan dengan mutu pendidikan kita melalui pendekatan sekolah penggerak ini bisa kita realisasikan. Dan ini semuanya kalau boleh dibilang itu perubahannya sangat besar dan mendasar, tetapi dengan komitmen dan kesungguhan dan penataan yang baik, maka insya Allah ini bisa kita realisasikan. Nah, di slide berikutnya saya akan kasih gambaran sedikit 5 menit lagi bagaimana kita merasa betul bahwa kurikulum kita itu memang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, ini kita lihat contoh misalkan bahasa Indonesia ya. Ini Pak Wagub, kenapa guru-guru kita itu akhirnya pikirannya itu hanya isi kurikulum. Nah, ternyata memang begitu kita lihat bahasa Indonesia SD itu ada 12 kompetensi inti yang kemudian di dalamnya itu berisi 120 kompetensi dasar. Kalau kita punya jam belajar itu 1 tahun itu 240 hari efektif, berarti 2 hari ini harus digunakan betul oleh guru itu untuk mengajarkan satu kompetensi dasar gitu. Betapa memang guru kita itu menjadi bebannya itu sangat berat, sehingga memang kemudian ini ke depan kita masih tunggu bagaimana nanti penyederhanaan itu bisa dilakukan. Yang jelas bahwa memang kurikulum itu harus dibuat sederhana, alokasi waktunya juga menjadi lebih fleksibel. Tetapi daya ukurnya itu menjadi sangat jelas. Dan ada 3 kompetensi unggul yang akan diukur secara khusus oleh Kemendikbud, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Gitu. Itu catatan di kurikulum. Di slide berikutnya, lalu bagaimana kita melakukan perubahan itu semuanya? Maka saya terima kasih pada Mata Garuda ya yang menginisiasi dan melakukan virtual educator ini satu hal yang sangat baik ya. Sisi positif dari kasus corona ini memang memaksa kita untuk inovasi dan kreatif. Setahun yang lalu kita sudah dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran online, kan nggak jalan juga. Tapi begitu ada COVID-19 ini, semuanya harus jalan. Meskipun sangat tergopoh-gopoh, tapi tren pekan per pekannya setelah kita evaluasi, Pak Wagub, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Kesulitan, kegampangan dari para guru kita ini, kecenderungannya ke belakang ini semakin bisa teratasi dan anak-anak bisa semakin lebih enjoy. Itu semua karena keseriusan kita semuanya untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik ya. Yang 2 pekan yang lalu kita juga sudah launching guru berbagi. Kemudian sekarang ini kita kalau rajin saja mengikuti pelatihan-pelatihan online itu banyak sekali diinisiatif oleh para guru-guru penggerak kita, para relawan-relawan pendidikan kita yang bersatu padu untuk sama-sama membantu mengatasi persoalan yang dimiliki oleh para guru. Di slide berikutnya, saya satu slide saja untuk tunjukkan lagi yang
contoh nanti ini ya. Jadi asesmen kompetensi minimum yang akan kita lakukan dari literasi dan numerasi, nanti kira-kira gambaran soalnya itu seperti ini gitu. Jadi tidak lagi anak hanya berpikir linear gitu, tapi jauh dari analisis kritis dan sebagainya. Nah, kita ingin biasakan anak-anak kita sehingga satu soal yang kita sajikan itu bisa mengungkap kompetensi-kompetensi unggul yang dimiliki oleh para anak kita. Saya kira terus satu lagi di yang survei karakter. Ini untuk memberikan gambaran. Nah, ini Pak Wagub nanti yang kita akan lakukan jadi ada survei karakter yang itu orientasinya kepada anak kita ya, tentang intoleransi, kekerasan seksual, bullying. Nah, ini akan kita lihat bagaimana anak menyikapi perbedaan dan sebagainya. Nah, yang bagi kita para birokrat ini, maka hasil survei lingkungan belajar ini yang akan menjadi alat penilaian kita untuk mengukur kinerja kepala sekolah, mengukur kinerja guru. Bahkan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bisa juga menggunakan, kalau ini cakupannya seluruh sekolah yang ada di Kabupaten A, berarti itu adalah kinerja pengawas, kinerja kepala dinas. Kalau satu provinsi gambarannya, nah itu berarti bisa menjadi ukuran untuk kinerja kepala dinas pendidikan. Karena memang digambarkan betul bagaimana budaya sekolah yang terbangun dari lingkungan belajar yang ada di sekolah tersebut. Dan ini kami laporkan, kami semuanya ini sedang bergerak Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian semuanya, dan kita mentargetkan Agustus baseline assessment ini bisa kita terapkan dengan uji coba di 100 kabupaten, yaitu kabupaten kota yang menjadi lokasi dari program organisasi penggerak. Nah, ini akan kita terapkan. Saya kira itu 20 menit waktu yang diberikan pada saya, mudah-mudahan informasi ini menggugah kita semuanya bahwa PR kita di depan masih sangat banyak, dan monggo bergotong royong, bersatu padu untuk kita menjadi Indonesia yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.